Halo teman-teman, selamat datang di Eris Garden. Selalu ada ruang untuk kebun kecilmu. Melanjutkan dengan video sebelumnya mengenai bawang merah tuk-tuk, kali ini juga saya akan membahas mengenai dua macam bawang ini, yakni tuk-tuk dan bawang merah Lokananta, yang merupakan salah satu produksi dari panah merah. Kedua-duanya saya semai, yang satu saya semai lebih awal, yang satu lagi agak belakangan, yakni sekitar sebulan. Yuk langsung saja. Melanjutkan dari video bawang yang sebelumnya, kali ini kita juga akan mulai dari semai sampai panen. Dan panenan kali ini kita akan memanen yang jenis kedua, yakni yang jenis Lokananta. Oke, pertama-tama untuk menyemai siapkan bahan-bahan seperti benih, rock wool, dan tray untuk menyemai. Untuk benih kita perhatikan masa kadaluarsanya ya, seperti pada benih yang saya perlihatkan barusan, itu benih bawang merah tuk-tuk. Masa kadaluarsanya sudah lewat, yakni tahun 2018, jadi saya akan menempatkan lebih banyak benih untuk tiap lubang-lubang rock wool, misalnya 2-3 biji. Untuk bawang Lokananta sendiri caranya juga sama. Tempatkan benih-benih pada setiap lubang, misalnya kita tempatkan 2-3 biji. Kemudian kita letakkan bawang merah yang sudah kita semai tersebut ke dalam plastik hitam. Guna plastik hitam yakni agar tanaman cepat sprout, karena dalam pertumbuhannya tanaman mencari sinar atau cahaya. Sehingga bila dalam keadaan gelap maka tanaman akan tumbuh memanjang dengan lebih cepat. Tips untuk kalian bila ingin menyimpan benih agar awet, yakni mesti kalian letakkan di suatu ruangan, misalnya ruangan ber-AC atau taruh di dalam kulkas. Bila benihnya sudah terbuka, masukkan ke dalam kotak atau wadah plastik yang tertutup sehingga benih tidak kemasukan udara. Letakkan benih di dalam kulkas, namun jangan letakkan di pintu kulkas karena di pintu kulkas itu kadang-kadang suhunya berubah naik turun, tidak stabil, sehingga akan mempengaruhi kualitas benih. Nah, ini adalah penampakan benih yang sudah sprout di hari kedua. Sebagian besar atau sekitar 70% sudah hampir keluar akar semua. Bila sudah seperti ini, kita bisa kenalkan langsung dengan sinar matahari. Kita jemur yang sudah sprout saja ya. Namun bila ada yang belum sprout, kita biarkan di plastik hitamnya sampai dia sprout. Ini adalah penampakan dua macam bawang, yakni bawang tuk-tuk dan bawang Lokananta. Yang satu usianya masih 1 bulan, yang satu usianya sudah 2 bulan dan mulai menunjukkan bakal umbi. Di sini sistem wick yang saya pakai tidak menggunakan aerator sebagai pemasok oksigen ya, jadi hanya stagnan saja dengan memakai kain flanel dan air nutrisi. Bila kalian menanam di sistem DFT atau NFT, maka pertumbuhannya akan jauh lebih cepat dibanding dengan sistem wick. Ini adalah contoh dari bawang merah yang saya tanam dari umbi.
Hanya saya pakai untuk perbandingan saja apakah dia akan berumbi juga atau tidak. Ada pula bawang merah yang saya tanam dari umbi di tanah dengan menggunakan pot seperti ini. Di sini saya menanam sekitar 12 siung. Yang nampaknya agak kebanyakan, jadi akan dikurangi juga. Untuk takarannya sendiri bertahap seperti biasa, mulai dari minggu pertama 500 ppm sampai dengan minggu dia panen 1200 sampai 1500 ppm. Kemudian ini 67 hari setelah semai, ukurannya sudah hampir seragam semua ya. Dan sudah mulai menunjukkan bakal umbi. Oke, di sini bawangnya sudah besar-besar semua ya. Udah ada yang usianya 2 bulan dan yang paling tua bawang tutuk usianya sudah hampir 3 bulan atau sekarang ini usianya 86 hari. Yang ini yang ada di video saya rekam sekarang ini adalah bawang merah merek Panah Merah yang jenisnya Lokananta. Jadi kalau merek Lokananta itu dia sebenarnya umbinya jadi banyak, nggak seperti tuk-tuk yang hanya tunggal atau kadang-kadang dua biji atau 2 umbi. Oke, ini perkembangan 72 hari setelah semai, semakin banyak daun, umbi juga semakin membesar. Jadi teman-teman, daunnya ini juga kita bisa konsumsi untuk kita masak. Saya biasanya masak daunnya ini untuk masak sayur. Beberapa sudah ada yang mulai menguning dan rebah ya. Itu adalah bawang yang pernah kita panen sebelumnya di video yang sebelumnya itu. Dan sisanya ini adalah bawang yang baru disemai. Di sini saya menanam bawangnya itu tanpa menggunakan aerator, jadi cukup air nutrisi saja. Terus saya letakkan bawang di atasnya. Udah gitu aja. Tetap dengan menjaga keadaan suhu air agar tetap sejuk ya. Saran buat teman-teman ya, kalau mau menanam bawang usahakan menanam di musim kemarau, sebab kalau di musim hujan takutnya nanti bawangnya itu tidak akan tumbuh dengan bagus dan banyakkan yang busuk. Jadi ini saya nanamnya pas musim kemarau kemarin. Semainya kalau nggak salah bulan Juni, akhir Juni. Jadi pas panennya itu antara bulan September sampai dengan bulan Oktober. Tapi musim yang paling baik di sini kita nanamnya dari bulan Maret sampai dengan akhir Agustus, itu yang paling baik bagi kita di sini sebab cuacanya cukup sejuk dan tidak terlalu panas. Jadi pertumbuhan bawang itu lebih baik saat cuacanya itu agak sejuk dan tidak ada hujan, juga tidak terlalu panas. Bila airnya sudah mulai berlumut, segera ganti, dan bila baknya juga berlumut, sikat dengan sikat yang halus agar tidak rusak, dan segera bersihkan dan ganti dengan air yang baru. Lumut dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan tanaman, jadi apabila tidak segera dibersihkan maka pertumbuhan bawang akan menjadi lambat dan akar akan sulit untuk menyerap nutrisi. Nah, ini usia 81 hari setelah semai. Jadi sudah mulai banyak bawang yang rebah posisinya karena dia sudah siap panen. Namun ada beberapa pula yang belum siap untuk dipanen. Di sini mulai terlihat bahwa bawangnya itu sudah mulai memerah di bagian umbinya, namun tidak seperti yang diharapkan.
di mana bawang merah Lokananta itu akan menghasilkan banyak umbi. Namun di sini kita lihat bahwa umbinya itu cuma ada yang tunggal, ada juga yang isi 2 atau 3, namun tidak banyak. Hampir mirip dengan bawang tuktuk, namun bawang tuktuk sudah jelas dengan size yang lebih besar daripada umumnya. Namun di sini bisa kita lihat bahwa bawang merah Lokananta ini size-nya itu lebih kecil, namun umbinya juga tidak begitu banyak, jadi kurang memuaskan dibandingkan dengan bawang merah tuktuk. Nah, di usia segini bawang sudah mulai banyak menghasilkan daun-daun kering, jadi bisa kita bersihkan daun keringnya dengan cara memotong sedikit dari pangkal umbinya itu. Jadi umbinya itu kita masih terbalut dengan daun kering agar tidak melukai umbinya sendiri. Terkadang bawang juga bisa dicari oleh hama ulat seperti ini. Jadi bila dicari ulat seperti ini, cukup kita matikan saja dengan cara memetik daunnya tersebut. Oke, ini sudah saatnya panen ya. Jadi kita akan panen saja langsung. Kita ambil beberapa pot. Kemudian mungkin akan kita pilih-pilih, bila ada yang masih muda, kita masih biarkan di baki hidroponiknya sampai kita siap untuk panen lagi. Tanda bahwa bawang itu udah siap panen adalah daunnya mulai rebah, muncul bakal bunga, umbi berwarna merah, dan daunnya menguning sekitar 70%. Pemanenan dilakukan pada saat pagi atau sore hari, pada saat cuaca tidak terik, sehingga tanaman masih segar saat kita panen. Dari semua baki yang saya turunkan kali ini, tidak semuanya akan saya cabut karena beberapa setelah dipilih ada yang masih muda, jadi akan saya pindahkan ke satu baki. Semuanya yang masih muda dan hanya memanen yang tua-tua saja. Yang masih muda akan dibiarkan sampai 1 bulan ke depan atau 120 hari untuk melihat perkembangannya, apakah sudah bagus atau siap panen atau tidak. Oke, kita langsung saja panen ya. Saya takutnya nanti umbinya membusuk di bagian sininya, soalnya sudah ada contohnya di sini yang membusuk, bisa dilihat. Nah, ini udah ada ulatnya, jadi sangat disayangkan banget. Saya nggak sempet ngecek, tahu-tahu sudah busuk aja. Ya teman-teman, kalau kita biarkan kena air hujan terus bisa berulat seperti ini, jadi kurang bagus ya. Kita lanjutkan panennya sampai akhir. Jadi apabila kalian menemui musim hujan seperti saat ini, maka sebaiknya kalian harus segera memanen bawang merah tersebut agar tidak busuk dan berulat. Apabila kalian telat untuk memanen, maka banyak bawang yang akan layu dan tidak bagus untuk disimpan karena tidak akan bertahan lama. Selain bawang merah, saya juga pernah nanam beet, cherry radish, dan wortel hidroponik. Namun untuk wortelnya kurang berhasil, mungkin dengan sistem ini kurang cocok sehingga tidak menghasilkan umbi untuk wortelnya.
Teman-teman, aku dapat segini banyak tuh. Wah, banyak banget. Ini lagi. Dan masih ada sisa untuk aku terusin. Soalnya kalau aku panen semua, takutnya nggak sempet masakin semua. Mau aku simpan umbinya, terus daunnya seperti biasa mau dimasak. Dari 5 baki yang saya turunkan itu, saya dapat kira-kira 700 gram ya teman-teman, sama daunnya. Nah, untuk menyimpan bawang merah, kita angin-anginkan dahulu di suatu tempat yang agak sejuk. Kemudian 2 hari setelahnya kita jemur, ikat jadi satu selama beberapa hari sampai daunnya itu mengering. Namun apabila kalian ingin memasak daunnya, kita tinggal potong saja dari umbinya sekitar 3-5 cm. Sisakan sedikit batangnya agar saat penjemuran tidak mengalami banyak penyusutan. Karena bawang merah apabila dikeringkan maka volumenya akan berkurang sampai dengan 20% dari bobot asli saat kita memanen. Saya juga belum pernah nyoba daun bawang ya, daun bawang hidroponik. Mungkin nanti selain bawang merah saya juga akan mencoba untuk nanam daun bawang. Nah, sisa bawang yang belum dipanen ini kita jadikan satu di satu sistem. Kemudian kita tunggu selama beberapa minggu sampai sisa bawangnya ini siap untuk dipanen. Nah, ini dia penampakan hasil setelah saya bersihkan bawangnya dari sisa-sisa akar-akar dan rokul. Namun bila kalian misalnya menanam di tanah, sebaiknya bawangnya tidak usah dibersihkan ya, karena kalau dibersihkan takutnya bawangnya akan cepat busuk. Namun ini saya karena akan segera dimasak, jadi tidak masalah bagi saya untuk membersihkan bawang-bawang yang saya panen barusan. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini mengenai keluarga bawang-bawangan. Jangan lupa untuk menyaksikan video saya yang lain di channel ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menanam di rumah, walaupun pekarangan kalian tidak begitu luas atau sempit. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya nanam di pagar rumah, namun dengan kualitas cahaya matahari yang bagus, tidak ada salahnya kita menanam di atas pagar seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.